Ayahanda dan Bunda, kita lanjutkan pembahasan kita bagaimana kita memastikan kabupaten kota kita layak anak itu dari aspek klaster hak sipil dan kebebasan. Ada 3 indikator yang harus kita pastikan. Penanggung jawab klaster ini adalah Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil. Di sana ada 115 poin dari 1000 poin yang harus kita himpun, itu disumbangkan oleh 3 indikator yang ada di klaster ini. Indikator yang dimaksud adalah indikator keempat, presentasi anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akte kelahiran. Penanggung jawab indikator ini otomatis pejabat fungsional di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apa saja yang harus diinformasikan? Pertama, terkait dengan presentasi anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir. Kalau boleh itu meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, presentasi terkait dengan anak yang mendapatkan kutipan akte kelahiran selama 2 tahun terakhir. Ketiga, presentasi anak yang telah mendapatkan kartu identitas anak selama 2 tahun terakhir. Kemudian yang keempat, apakah ada mekanisme registrasi kelahiran dan kepemilikan akte kelahiran bagi anak jalanan? Ada enggak mekanismenya? Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang ada di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian kita juga harus pastikan bahwa SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akte kelahiran itu sudah terlatih konvensi hak anak. Ini poin yang kelima ya. Hal yang keenam, bagaimana dengan kemitraan antar perangkat daerah dalam rangka percepatan kepemilikan akte kelahiran dan kartu identitas anak di kabupaten kota di mana ibu ada. Lalu yang terakhir, ini yang sangat dikehendaki, otomatis setiap dinas itu memiliki program inovasi. Dari indikator ini kita akan menghimpun poin 15. Untuk kita sumbangkan supaya kita benar-benar akan menjadi kabupaten layak anak. Kemudian indikator yang kelima, yaitu tersedia fasilitas informasi layak anak. Siapa nih yang menjadi penanggung jawab indikator ini? Tiada lain adalah pejabat fungsional di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Apa saja yang perlu diinformasikan terkait dengan indikator ini dan apa yang perlu kita upayakan? Pertama, harus kita pastikan kita memiliki lembaga layanan informasi anak. Apa saja lembaga layanan informasi anak? Kita lihat di daftar pertanyaan evaluasi KLA itu sudah jelas di sana. Ada perpustakaan, ada perpustakaan keliling, ada pojok baca, ada rumah pintar, semua yang ada di daerah kita itu kita himpun. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dari fasilitas layanan informasi anak yang ada itu sudah terstandarisasi belum dengan pusat informasi sahabat anak? Jadi pisah. Jadi berharap sudah terstandarisasi. Ini bagaimana cara menstandarisasi? Otomatis kita menghubungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membidangi bagian ini. Lalu otomatis juga mereka akan berkoordinasi dengan tim dan bersama dengan Perpustakaan Nasional. Coba pastikan itu ya. Kemudian yang ketiga yang perlu dihimpun terkait dengan informasi layak anak ini adalah jumlah anak yang mengakses fasilitas layanan per tahun selama 2 tahun terakhir.
berapa jumlahnya yang datang ke perpustakaan, lalu di perpustakaan keliling atau di mana saja yang ada. Kalau kita sudah mendapatkan informasi ini kan kita akan mengetahui bagaimana minat baca anak-anak kita, dan kita akan tahu bagaimana mereka itu terpapar dengan informasi benar-benar yang layak. Kemudian fasilitas layanan layak anak bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di lembaga pembinaan khusus anak, di lembaga pembinaan khusus sosial anak, di panti asuhan, atau di balai, atau di tempat-tempat di mana ada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Ini ada enggak? Lalu yang kelima terkait dengan adakah mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak. Lalu yang kemudian apakah SDM sudah terlatih kompetensi hak anak? Lalu SDM tersebut sudah tersertifikasi ramah anak belum? Ini juga menjadi penting agar mereka yang bekerja dengan dan untuk anak benar-benar mereka profesional dan sudah memperhatikan terkait dengan kebijakan perlindungan anak dan etika bekerja dengan dan untuk anak. Kemudian bagaimana dengan kemitraan dengan perangkat daerah lain? Otomatis yang mengetahui informasi ini adalah Dinas Kearsipan otomatis, ya. Lalu apakah Dinas Kearsipan memiliki inovasi di dalam memastikan informasi layak anak itu benar-benar terakses? Ini kalau ini semua terjawab, dari indikator 5 ini akan berkontribusi 45 poin. 45 poin, lumayan ya. Kemudian Bunda dan Bunda, kita masuk ke indikator ke-6. Apa itu? Terlembaganya partisipasi anak. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apa saja yang akan dievaluasi terkait dengan indikator ini? Pertama adalah ada nggak peningkatan kapasitas bagi forum anak atau kelompok anak, baik dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknik, sosialisasi, lokakarya, dan lain-lain, dalam rangka menguatkan perannya sebagai pelopor dan pelapor, dan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pendamping, terutama kalau 2P itu dari Dinas PPA, kalau PAPP itu dari Bapeda. Apakah ada peningkatan kapasitas ini? Ini rekamannya harus selalu dibuktikan. Kemudian yang kedua, forum anak atau kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, terutama dari masing-masing level. Ini harus juga dibuktikan, baik itu di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, lalu kemudian ada beberapa daerah juga sudah mulai melibatkan anak, tingkat provinsi, itu juga dengan Bappenas di tingkat nasional. Berharap semua itu terinformasikan. Tapi yang tidak kalah penting ini di bagian yang ketiga ini. Ini angkanya lumayan ya, kita harus pastikan. Forum anak atau kelompok anak berperan sebagai pelopor dan pelapor. 2P itu yang tersebar di masing-masing, baik itu di indikator kelembagaan maupun yang ada di indikator di 5 klaster. Jadi sebetulnya informasi ini sebelumnya dihimpun atau berada di masing-masing indikator, tapi sejak tahun 2022 kemudian di tahun 2023 ini informasi ini dihimpun di indikator ini. Berharap semua terekam
apa saja yang dilakukan oleh anak itu di indikator yang ada di kelembagaan, di klaster hak sipil dan kebebasan, kemudian lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, di klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan di pendidikan khusus. Jadi jangan kita menghimpun informasi yang sembarang ya, ini harus kita kapi ini. Kemudian, apakah forum anak atau kelompok anak itu sudah terlatih kompetensi anak? Belum. Perlu, jadi penting. Ya. Kemudian, peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi forum anak atau kelompok anak yang bermitra dengan perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media. Kenapa ini menjadi penting? Ayahanda dan bunda yang paling mengetahui apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah itu adalah dinas, kepala dinas. Jadi berharap setiap kepala dinas atau kepala pimpinan organisasi itu mengundang anak-anak, atau sebaliknya kita menjelaskan apa sih yang menjadi kebijakan, kemudian program di dinas-dinas yang diamanahi oleh bupati atau wali kota, yang kemudian itu perlu mendapatkan dukungan dari forum anak, baik itu dalam bentuk sebagai pelopor maupun sebagai pelapor. Nih, forum anak akan ambil bagian. Kemudian yang perlu kita laporkan terkait dengan indikator 6 ini yang berhubungan dengan mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan forum anak. Mekanisme koordinasi seperti apa nih? Lalu yang terakhir, berharap ibu bapak di masing-masing kabupaten kota atau Bapak Ibu sebagai masyarakat juga dapat berbagian dalam evaluasi ini, menginformasikan bahwa kita memiliki inovasi. Inovasi selalu ditekankan adalah sesuatu yang efektifkan upaya kita, lalu kemudian juga sudah ada daerah lain yang datang ke kita untuk belajar apa saja yang telah diupayakan oleh kita untuk meningkatkan kapasitas peran-peran dari forum anak yang terlibat dalam partisipasi anak. Demikian, semoga apa yang kami informasikan terkait dengan indikator ini yang ada di klaster hak sipil dan kebebasan ini akan berkontribusi 55 poin. Lumayan ya, besar. Nah, ini coba ayo kita jawab sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kita lanjut.